Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah file sistem terdistribusi. Apa itu file sistem terdistribusi? File sistem terdistribusi adalah file sistem yang mendukung sharing file dan sumber daya dalam bentuk penyimpanan persistent storage pada sebuah jaringan. File service merupakan suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file system sebenarnya merupakan penerapan dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan, ukuran, waktu pembuatan, dan hak akses. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta akses baik data maupun program yang berada pada sistem operasi. Pembahasan yang kedua adalah file service. Seperti yang saya jelaskan tadi, file service merupakan suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan oleh komputer klien. Suatu file system merupakan penerapan dari file service dan berjalan pada satu lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada pada sistem operasi. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik dari file system. File system bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencari keterangan, penamaan, pembagian, dan perlindungan dari file-file lain. File berisi dari dua bagian penting yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyaknya dan besarnya file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system sebenarnya juga bertanggung jawab untuk kontrol dari akses file. Akses terbatas pada file oleh pengguna yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Operasi pada file meliputi create atau delete, query atau modifikasi atribut, open, close, read to write, access control. Untuk organisasi penyimpanan terdiri dari struktur, directory, hierarki atau page name, dan metadata. Selanjutnya yaitu atribut file. File adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file terdiri dari nama. Nama merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Yang kedua yaitu tipe. Tipe dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Lalu yang ketiga yaitu lokasi. Lokasi merupakan pointer atau penunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut berada. Dan yang keempat yaitu ukuran atau size. Ukuran file pada saat itu baik dalam byte, huruf ataupun blok. Lalu yang kelima yaitu proteksi. Informasi mengenai kontrol akses, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi file. Lalu yang keenam yaitu waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, dan penggunaan terakhir file. Lalu mengenai struktur file system, terdapat modul directory yaitu untuk menghubungkan nama file dengan ID file. Yang kedua modul file yaitu untuk menghubungkan ID dengan file tertentu. Yang ketiga modul access control, memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Lalu yang keempat model access file untuk read atau write data file atau atribut. Lalu yang kelima modul block, akses untuk akses dan alokasi block disk. Lalu yang keenam yaitu modul perangkat atau disk I/O dan buffering. Lalu mengenai komponen file service. Yang pertama, file service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file service adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran file, waktu pembuatan file, dan hak akses file. Lalu yang kedua, directory service. Directory service merupakan
sebuah service yang digunakan untuk menghubungkan semua resource yang ada pada jaringan dan berperan semacam sebuah buku telepon raksasa. Directory Service pada NT4 mempunyai peran penting dalam mengatur proses logon dan administrasi security secara berpusat. Pada generasi DS yang lebih lanjut, Microsoft memperkenalkan ADS yang disertakan bersama OS Windows 2000 Server. ADS generasi kedua ini mempunyai kemampuan yang jauh lebih besar daripada pendahulunya. Selain itu, Microsoft juga mempermudah administrasi dari ADS dengan menggunakan sistem hierarchical view dan multi-master. Lalu naming service. Suatu name service dapat menyimpan kumpulan satu atau lebih konteks penamaan, yaitu sehimpunan keterkaitan antara nama dan atribut objek seperti user, komputer, service, dan remote object. Hal-hal yang dibutuhkan untuk standar penamaan nama service yaitu pertama, penamaan unik atau yang standar. Lalu kedua, konsisten. Yang ketiga, scalability. Yang keempat, performance dan availability. Yang kelima, mudah menyesuaikan terhadap perubahan. Lalu yang keenam, terakhir, perlindungan kegagalan. Kebutuhan file system terdistribusi. Transparansi, keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performanya dalam desain. Klien tidak menyadari adanya lingkungan terdistribusi. Transparansi dalam file system terdistribusi ada 8. Yang pertama yaitu akses transparansi. Suatu klien tidak mengetahui bahwa file-file didistribusikan dan dapat mengaksesnya dengan cara yang sama seperti file lokal yang diakses. Yang kedua yaitu location transparansi. Suatu nama konsisten yang mencakup lokal seperti halnya file yang jauh. Nama dari suatu file tidak memberitahu lokasinya. Yang ketiga yaitu konkurensi transparansi. Semua klien mempunyai pandangan yang sama dari suatu status file. Ini berarti bahwa jika suatu proses sedang memodifikasi proses yang lain, maka suatu sistem yang sedang mengakses file tersebut akan dapat melihat modifikasi tersebut dalam suatu cara yang jelas. Yang keempat yaitu failure transparency. Suatu klien dan klien program perlu beroperasi dengan tepat setelah adanya suatu kegagalan server. Yang kelima yaitu heterogeneity. File service harus dapat menyediakan layanan walaupun berbeda hardware dan operating system platform. Yang keenam yaitu scalability. Suatu file system harus dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan yang kecil dan juga dapat bekerja dalam skala yang besar. Yang ketujuh yaitu replication transparansi. Untuk mendukung skalabilitas, kita mungkin dapat membuat tiruan suatu file untuk menyeberangi beberapa server. Yang kedelapan yaitu migration transparansi. Suatu file harus dapat berpindah tanpa sepengetahuan kliennya. Concurrent file update, perbaruan file serentak bersamaan antara file server dan klien. Kebanyakan arah sistem mengikuti standar Unix dalam memberikan pelayanan aksesori atau mandatory file atau record file level locking. File replication, replikasi dapat untuk share load, untuk mempertinggi fault tolerance, untuk mempertinggi scalability. Kebanyakan sistem yang ada dapat melayani caching dengan replication terbatas. Sebagian dapat melayani full replication. Hardware dan operating system heterogenitas atau kesamaan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam melayani keterbukaan. Lalu ada fault tolerance service, harus terus-menerus beroperasi walaupun terjadi kesalahan atau error pada klien ataupun server. Lalu konsistensi data, yaitu ketetapan data dari sesudah dan sebelum diproses sehingga data dapat terjamin keasliannya. Lalu yang terakhir yaitu security. Semua sistem melayani mekanisme akses kontrol berbasiskan daftar akses kontrol. Desain dalam file service ada 2. Yang pertama stateful. A. Yang dimana server menyimpan informasi dari operasi file yang sedang dibuka pada klien. B. Menyediakan file log. C. Performa saat bertukar pesan bagus karena berisi intinya pesannya saja. D. Session ada pada web server. E. Namun jika adanya crash, stateful ini sulit untuk direcovery. Contoh stateful yaitu database system. Yang kedua stateless. A. Tidak adanya state di server.
B. Isi pesan harus bersifat detail. C. Rancangan file servernya lebih simpel. D. Jika terjadi crash mudah untuk direcovery. E. Dibutuhkannya extra lock server dalam mempertahankan state. Contoh dalam stateless ada NFS atau Network File System, Novell NetWare, Microsoft Distributed File System, IBM atau Transact DFS. Contoh file service yang pertama ada NFS atau Network File System, merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984, dan NFS didefinisikan di dalam RFC 1094, 1813, dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network serasa akses file di disk lokal. Tujuan dari NFS adalah untuk memungkinkan terjadinya pertukaran sistem berkas secara transparan antara mesin-mesin bebas tersebut. Protokol NFS umumnya menggunakan protokol Remote Procedure Call atau RPC yang dijalankan di atas UDP dan membuka port UDP dengan port number 2049 untuk komunikasi antara klien dan server di dalam jaringan. Klien NFS selanjutnya akan mengimpor sistem berkas remote dari server NFS, sementara server NFS mengekspor sistem berkas lokal kepada klien. Mesin-mesin yang menjalankan perangkat lunak NFS klien dapat saling berhubungan dengan perangkat lunak NFS server untuk melakukan perintah operasi tertentu dengan menggunakan request RPC. Sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.